Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Siti Aisyah selaku pemandu acara pada siang hari ini. Dan kembali lagi di acara Beatlog pada siang hari. Sebelumnya kita kedatangan bintang tamu spesial kita yang sangat berprestasi di forum mahasiswa bidik misi. Dan kemudian silahkan untuk Kak Ocha memperkenalkan diri. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosa Aprilia Ulantina. Saya dari pengurus Pormadiksi Unram tahun 2019. Dan alhamdulillah saya dapat undangan yang sangat spesial dari Aisyah dalam acara Big Talk Pormadiksi Unram 2022. Oke, sebelum kita lanjut ke acara kita, Kak, sebelumnya bagaimana kabar Kakak pada siang hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Masya Allah, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya nih, saya mau nanya sama Kak Ocha. Oh iya, boleh. Oke, di sini kan tentang motivasi Kakak untuk berprestasi. Nah, alasan terbesar Kakak ini untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi atau menjadi orang-orang itu kan pasti punya alasan tertentu. Nah, alasan Kakak nih atau motivasi Kakak dalam berprestasi itu apa aja sih? Gitu. Oh iya, motivasi ya. Iya. Jadi sebenarnya ya, sebelum saya menginjakkan kaki ke Universitas Mataram, saya tidak pernah sebenarnya terpikirkan kalau saya harus berprestasi. Karena pada saat itu saya tidak memiliki apapun dalam hal prestasi, entah itu dari public speaking mungkin, atau entah itu dari kepenulisan dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika menggeluti sebuah organisasi, di sana saya bertemu dengan lingkungan yang menurut saya sangat baik sekali dan mampu memotivasi saya hingga sekarang. Dan di rumah Pormadiksi Unram inilah yang banyak mengajarkan saya arti dari prestasi. Dan terkait dengan motivasi saya, mungkin istilahnya karena saya di sini sebagai penerima beasiswa bidik misi, yang dimana mungkin banyak teman-teman ketahui bahwa beasiswa bidik misi itu merupakan beasiswa yang memang diperuntukkan oleh orang-orang miskin, orang-orang yang memang tidak memiliki tidak memiliki ekonomi yang tinggi seperti teman-teman yang lainnya. Dan disinilah saya membuktikan bahwa ekonomi ini bukan penghalang untuk kita berprestasi, bahkan menjadi motivasi kita untuk terus berprestasi dan menginspirasi bagi orang-orang sekitarnya. Seperti itu, Aisyah. Ya. Berarti ekonomi itu bukan alasan kita ya untuk berprestasi. Kalau misal kita tidak mampu nih, tapi karena kita punya prestasi, jadi ekonomi itu tidak menjadi penghambat kita untuk berkembang dan berprestasi ya. Benar. Ya. Selanjutnya nih Kak, kan Kakak udah punya motivasi nih. Selanjutnya prestasi-prestasi yang pernah Kakak raih itu apa aja sih gitu? Ya, prestasi ya. Sebenarnya dari prestasi awal saya dapat penghargaan ya, itu kalau tidak salah sejak 2019. Saya paling ingat prestasi pertama saya itu adalah mendapatkan juara 3 cabang lomba tartil dalam perlombaan PDPQ ya tahun 2019. Dan alhamdulillah mungkin berkat lingkungan yang baik ya di Pormadiksi Unram ini, pada tahun 2021 itu benar-benar hal yang luar biasa menurut saya, di mana beberapa prestasi-prestasi mulai bermunculan di sana. Dan alhamdulillah sampai tahun ini ada sekitar 20 penghargaan yang sudah saya dapatkan mulai dari tahun 2019 dan sampai dengan 2022. Dan tentu ini menjadi sebelumnya Kak, iya. Luar biasa sekali ya, banyak banget prestasi yang Kakak raih itu sampai 20 prestasi dari tahun berapa? Tahun 2019 sampai tahun 2022. Masya Allah, luar biasa sekali ya, banyak sekali nih teman-teman prestasi dari Kak Ocha yang pernah diraih. Mungkin setelah mendengar pembicaraan kita pada siang hari ini, teman-teman bisa termotivasi gitu ya, terus membuat prestasi-prestasi yang lebih banyak lagi atau melebihi dari apa yang didapatkan dengan kakak kita. Silakan Kak, dilanjutkan. Ya, jadi menurut saya dari perjalanan ini sebenarnya tentu ada orang-orang yang berperan penting ya dalam prestasi hingga saya mendapatkan prestasi atau predikat bahkan pada hari ini pun saya diundang oleh teman-teman Pormadiksi dari Departemen Prestasi ya Kak. Iya. Ya, itu sangat luar biasa karena
menurut saya berawal dari formadiksi, ternyata akan kembali juga pada formadiksi. Dulu juga jujur saya pernah di posisi Kak Aisyah yang sama persis mewawancarai salah satu pengurus formadiksi yang berprestasi, dan itu benar-benar, dan saya menggunakan jilbab ini, dan hari ini saya yang diwawancarai oleh teman-teman pengurus gitu formadiksi Unram. Masya Allah gitu ya perjalanan. Memang perjalanan itu sebelumnya kita yang mewawancarai orang yang berprestasi dan akhirnya kita yang berprestasi. Dan semoga setelah ini saya juga bisa berprestasi. Amin, dengan Kak Ocha setelah mewawancarai Kak Ocha, dan bisa mengikuti jejak dari Kak Ocha yang banyak prestasinya. Dan jangan lupa juga teman-teman juga supaya bisa termotivasi gitu, teman-teman bisa melihat atau menonton video kita pada siang hari ini, supaya nanti ada semoga hati teman-teman terbuka untuk berprestasi gitu. Baik Kak Ocha, selanjutnya setelah banyak prestasi yang diraih, oleh Kak Ocha, itu yang paling mengesankan apa yang Kakak dapatkan, atau apa yang paling mengesankan dari setiap lomba-lomba yang pernah Kakak raih? Oh iya, paling mengesankan ya. Kalau dari saya mungkin karena sejak saya memasuki perkuliahan ya, saya tidak pernah terpikirkan untuk berprestasi, apalagi naik pesawat ya. Dan itu benar-benar hal yang tidak terduga-duga menurut saya. Jadinya kalau ditanya hal yang paling mengesankan itu ketika pertama kali saya naik pesawat gitu, dan itu benar-benar bukan memalukan sih, tapi kayak nggak nyangka gitu. Nah waktu itu saya pernah pergi ke lomba ke Universitas Riau. Saya bersama teman saya, ada teman saya, mungkin nanti selanjutnya dia akan menjadi narasumber juga ya, memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, lebih mungkin dari saya seperti itu. Jadi untuk yang pertama itu sih kesan saya yang pertama. Terus untuk kesan yang kedua itu dari apa yang mungkin sudah saya lakukan atau teman-teman yang lakukan ketika berprestasi, itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain seperti itu. Karena menurut saya sangat berharap ya di formadiksi Unram ini semakin bertambah gitu orang-orang yang memang berprestasi, orang-orang yang memang ingin belajar juga. Mereka ini harus tahu bahwa organisasi yang mereka masuki ini sudah sangat tepat sekali seperti yang sudah saya rasakan saat ini. Dan kalaupun mereka tahu sebuah proses, sebuah tantangan itu sebenarnya mereka sedang hadapi sekarang untuk menuju masa depan yang lebih baik seperti itu. Karena kalau dari saya, menurut saya prestasi itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada usaha gitu. Dan usaha itulah teman-teman bisa dapatkan dari formadiksi ini. Jadi dari sekian jumlah program kerja yang ada di formadiksi Unram ini, adik-adik atau pengurus formadiksi Unram, kalau dari saya tekun, ulet, dan juga jalankan. Karena salah seorang pernah berkata kepada saya kalau apapun yang kita lakukan sekarang, mungkin di formadiksi ini kita sukarelawan istilahnya, tidak diberikan uang, tidak diberikan apapun ya di formadiksi Unram ini. Tapi kalau kita jalankan secara ikhlas, mungkin bukan hari ini kebaikan-kebaikan kita akan dibalas, tapi besok, mungkin setahun atau 2 tahun yang lainnya. Dan itu benar-benar terbukti dari apa yang memang sudah saya jalankan di formadiksi Unram ini. Seperti itu Aisyah. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi di formadiksi itu bukan hanya sekedar kekeluargaannya yang begitu kental ya, tapi banyak sekali prestasi-prestasi yang ada di formadiksi. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya ya Kak, apa sih harapan Kak Ocha untuk kedepannya itu? Harapan saya? Iya, harapan Kak Ocha. Ya. Apa kedepannya untuk harapan Kak Ocha? Kalau dari saya sebenarnya sangat simpel sekali ya, melihat adik-adik saya berprestasi, terus juga mungkin dari pengurus-pengurus yang lainnya juga yang berprestasi, bisa mengajak
ya adik-adik kita atau juga pengurus-pengurus yang lain berprestasi, supaya orang-orang tahu gitu bahwa anak-anak miskin yang ada di Formadiksi Unram ini berprestasi, tidak kalah dengan orang-orang yang di luar sana seperti itu Kak Aisyah. Dan tentu ini juga salah satu cara kita ya untuk membahagiakan kedua orang tua kita tentunya, dan sangat banyak sekali manfaatnya Aisyah. Itu sih kalau dari saya. Sebelum kita tutup ya Kak Ocha nih, adakah pesan atau yang ingin disampaikan oleh Kak Ocha untuk penonton nih yang sedang menonton acara kita pada siang hari ini, atau ada motivasikah untuk penonton kita atau untuk kita berdua gitu? Adakah pesan dan kesan yang mau Kakak sampaikan? Pesan saya nih. Iya, pesan untuk penonton dan juga untuk kita semua yang ada di sini gitu. Ya. Pesan saya mungkin untuk yang sedang menonton supaya apa ya? Saya nggak tahu mau bilang apa, tapi kalau masalah pesan sebenarnya banyak sekali, apalagi kalau dikaitkan dengan Formadiksi Unram ini untuk yang pertama mungkin buat adik-adik saya yang ada di Formadiksi Unram, yakinlah sebuah proses ataupun juga sebuah tantangan yang kalian hadapi sekarang di Formadiksi Unram ini adalah salah satu jalan untuk menuju kesuksesan. Dan jangan lupa ya adik-adik ikhlas untuk menjalaninya, karena saya yakin adik-adik akan bisa mendapatkan apa yang adik-adik inginkan ketika masuk di Formadiksi. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, ikuti program kerja yang ada di Formadiksi Unram. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk adik-adik semua, dan itu merupakan salah satu jalan untuk menuju kesuksesan kalau adik-adik ingin berprestasi. Jangan lelah, tetap semangat dan terus berprestasi dan juga menginspirasi kita semua. Luar biasa sekali ya, tepuk tangan untuk kita dulu. Allah, keren sekali ya Kak Ocha. Semangat adalah modal utamamu untuk berprestasi. Karena dengan semangat, motivasi untuk bergerak akan muncul. Jadi semangat untuk kita semua. Mari sebelumnya kita jargon dulu ya Kak Ocha. Iya. Oke. Salam bidik misi, salam prestasi.